Dan peningkatan nilai perusahaan ini juga bisa dipropos melalui kemampuannya untuk bisa memaksimalisasi current value dari harga saham. Walaupun dihadapkan pada berbagai fenomena, ya, bahwa tujuan yang ingin digagas oleh manajemen keuangan perusahaan itu kesannya bahwa ditentukan oleh faktor eksternal yang terkadang tidak menunjukkan kondisi dan performa fundamental perusahaan, sehingga memberikan kesan nggak fair. Ya, memang demikian adanya, Ibu dan Bapak, dan kita tidak bisa mentolerir kondisi itu, ya, karena harga pasar saham sepenuhnya harga yang dihasilkan oleh persepsi pasar, interaksi supply and demand. Namun bukan berarti bahwa manajer keuangan, perusahaan pasrah tidak mampu melakukan berbagai macam inisiasi upaya untuk bisa menginfluen, ya, kondisi pasar untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kondisi fundamental perusahaan, ya. Upaya-upaya itu sifatnya jangka panjang karena kalau pasar saham itu kan sifatnya jangka pendek gitu, ya, jangka pendek, sehingga upaya-upaya yang juga bisa diinisiasi oleh perusahaan untuk bisa menginfluen kondisi pasar agar mengikuti apa yang menjadi kondisi fundamental perusahaan, banyak upaya yang dilakukan melalui berbagai macam upaya-upaya corporate action, ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Apakah melalui kebijakan stock dividend, repurchase of stock, buyback, right issue, stock split, reverse stock, dan sebagainya. Itu ada upaya-upaya yang memang secara praktis dilakukan oleh pihak perusahaan secara internal untuk bisa menginisiasi persepsi pasar. Eh, Hari ini kita akan coba berlanjut dari materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Hari ini kita lebih kembali intensif bagaimana cara kita menilai performan investasi di pasar saham. Materi hari ini, ya, sudah saya share di BIK. Demikian pula e-book lengkapnya juga sudah saya sampaikan kepada Mas Kevin. Silakan Mas Kevin nanti bisa di-share, ya, e-book dari buku yang kita pakai kepada teman-teman yang lain. Ya Pak, Lengkapnya ada di sudah situ. saya share Pak. Oh, sudah, ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu sebelumnya kita akan lakukan dulu presensi. Seperti biasa, tolong teman-teman yang hadir untuk bisa memberikan responnya. Ya, ya, make sure mudah-mudahan suara dan slide saya bisa terdengar dan terlihat dengan baik oleh Ibu dan Bapak. Bisa, Prof. Ya, ya. Tolong seperti biasa yang hadir untuk bisa konfirmasi. Alex Fernando, apakah sudah? Alex Fernando izin Pak, karena lagi Oh, ke baik. dokter gigi. Oh, baik. Alika Safira, Hadir, Pak.
Baik, Alfian, Hadir, Prof. ya, kemudian Anggi Novianti. Oke. Kemudian Anin Diarta. Hadir, Pak. Baik, Atika Umaima. Atika belum confirm ya. Doli Hadir, Setiawan. Pak. Oh, hadir. Iya, Pak. Hadir, Prof. Oke. Mas Dolis hadir. Erni Susanti. Hadir, Pak. Baik. Indah Puspitasari. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Isnandi Yakub juga hadir. Terus Izin. Nendi izin, Pak. Ya, betul. Ishak Pratama. Hadir, Pak. Oh iya, baik. Mariani Sara. Selamat malam, Ya, Prof. malam Mbak Mariani. Kemudian Mayasdi Rendra. Mayasdi belum confirm. Muhammad Afra juga nampaknya sama. Saya hadir, Mbak Prof. Oh hadir. Prof. Oh Mayasdi hadir. Kemudian Muhammad Afra, Mbak Mutia tadi saya lihat ada. Prof. Hadir, Prof. Ya. Kemudian Raras Heri. Hadir, Prof. Ya, baik. Retno Santoro. Mbak Retno. Apa Muhammad Afra hadir ya, Pak? Tapi dia Oh, nggak Muhammad bisa Afra jawab. hadir ya. Iya, di chat itu bilang hadir. Oke. Terima kasih, Pak. Rindi, ya, oke. Rindi Purwa. Hadir, Prof. Baik. Sarah Mulyani. Hadir, Prof. Mas Sayuti saya lihat tadi ada. Hadir, Prof. Demikian juga untuk Kang Yudi Nugraha. Ada ya? Hadir, Prof. Ya, yang belum confirm Retno Santoro masih belum. Baik, kalau begitu kita save dulu. Tolong teman-teman bisa dibantu untuk dilakukan scan barcode. Oh, sebentar. Oh, keluar ya. Saya coba ulang. Oke, silakan. Kalau sudah ya, ada yang sudah berhasil? Itu Mbak Ratu sudah hadir ya? Saya hadir, Pak. Iya, Pak. Oh, Ratu, sorry. Sebentar. Kalau gitu mesti diulang nih. Ya, silakan kembali diulang. Adakah yang sudah berhasil? Sudah, Prof. Oh, baik. Terima kasih. Cukup. Kalau begitu bisa saya segera close. Iya. Baik, saya akan coba masuk pada materi hari ini. Sebentar.
Ya. Oke, sebelumnya silakan teman-teman yang available bisa dilakukan on cam. Kita akan lakukan di screenshot. Silakan yang available bisa on cam. Oke, satu, dua, satu, dua, tiga. Ini satu page saja ya. Oke. Iya, bisa kebuka si PPT-nya. Sebentar. Apa mau saya bantu share screen, Pak? Enggak, sebentar. Ini ada masalah kenapa nih? Kok ada yang hilang beberapa slide ya? Hmm. Coba ada yang bisa tolong download materinya nggak? Kok saya seperti terkorap gini nih si ininya. Tolong ada yang bisa download materinya, tolong disimpan di chat aja. Tuh. Udah, Prof. Oke, coba ya. Oh, dikirim ke mana? Di chat, di sini aja, di chat room nih. Di chatnya Zoom, Prof. Oh, mungkin lagi loading bentar ya. Oke, ini nih. Oke, Benar nggak, Prof ya? sudah, sudah. Benar ya, filenya.
Kok saya saat membuka PowerPoint kayak terkorup gini? Coba sebentar. Kayaknya ada masalah ini dengan PowerPoint saya nih. Kok ngebukanya lama banget? Sepertinya sama, Prof. Saya klik juga dari tadi belum kebuka ya, Prof. Ya, Filenya kayaknya ada masalah ya dengan filenya mungkin ya. filenya ya yang saya kirim Prof, ya. rekan-rekan mungkin. Ini sampai sekarang nggak bisa dibuka-buka nih. Masih loading aja terus. Coba ikut PDF aja deh. Coba kita convert dulu ya. Return, risk, and the security market line. Mudah-mudahan selesai sudah bisa terlihat oleh Ibu dan Bapak. Iya, ini materi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas, pelajari dari 2 hari yang lalu, ya. Bahwa eh, di dalam menilai dan mengevaluasi kinerja saham, ada 2 variabel utama, ya, yang perlu selalu kita lakukan evaluasi dan selalu lakukan analisa, yaitu perhitungan return and risk, ya, yang sering kemudian ini menyebutnya adalah trade-off teori, ya, di mana di dalam pengambilan keputusan apapun, baik yang sifatnya keputusan finansial maupun non finansial, selalu kita mempertimbangkan return and risk-nya, ya, baik dan buruknya, keuntungan dan kekurangannya, keunggulan dan kelemahannya, dan sebagainya. Ya, di mana hubungan antara kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif, di mana dalam sebuah suatu investasi memberikan potensi keuntungan yang tinggi, maka juga akan diikuti potensi resiko atau defaultnya juga yang tinggi. Demikian pula sebaliknya. Ya. Nah, orang yang menemukan ilmu ini, ya, adalah Harry Markowitz. Ini ahli pakar keuangan, ya, investasi modern yang kemudian di tahun 2002 mendapatkan hadiah Nobel dari teori modern investasi modernnya, ya. Yang kemudian teori dari si Harry Markowitz ini disebut dengan mean variance model. Mean itu rata-rata, varian itu adalah ukuran resiko. Ya, dalam hal ini, dalam materi hari ini kita akan mempelajari 6 hal, ya. Yang pertama kita akan mencoba bagaimana cara mengevaluasi dan menganalisis kinerja saham secara individual, ya. Dan setelah itu baru kita akan mengevaluasi kinerja ketika seorang investor membentuk sebuah portofolio atau portfolio investment. Ya. Nah, variabel pertama yang akan kita coba evaluasi yaitu menentukan expected return, tingkat keuntungan atau tingkat imbal hasil yang diharapkan. Nah, disampaikan di sini bahwa expected return are based on the probabilities of possible outcome. Jadi expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan ini kan berbicara mengenai sebuah
pengharapan keuntungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, yang akan terjadi di masa yang akan datang itu didasarkan kepada berbagai macam probabilitas, berbagai macam kemungkinan-kemungkinan outcome yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Jadi perlu kembali saya mereminder dan mereview kepada Ibu dan Bapak bahwa ketika Ibu dan Bapak investasi dan membeli harga saham saat ini sebetulnya membeli sebuah prospek ya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, dalam konteks di sini expect di sini memiliki arti average. Ya, jika if the process is repeated many times. Jadi expected di sini tingkat pengharapan yang akan kita peroleh ini merupakan rata-rata jika proses yang akan terjadi ke depan merupakan proses pengulangan repeated dari apa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Ya. Namun, apabila ibu dan bapak memperkirakan bahwa apa yang akan terjadi ke depan itu berbeda, ya, maka tinggal di-adjust persentase probability kemungkinan terjadinya sesuatu yang baru di masa yang akan datang. Ya, sebentar. Oh. Nah, adapun formulasi di dalam penentuan expected return, tingkat keuntungan yang diharapkan, ya, merupakan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ya, hasil kali dari PI dikali RI. Jadi ketika Ibu dan Bapak akan memperkirakan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang, kalau melihat kepada formulasi ini, merupakan historical return, actual return, yang telah terjadi di masa yang lampau. Jadi formulasi ini mengatakan bahwa apa yang akan terjadi ke depan merupakan refleksi dari apa yang telah terjadi pada masa yang lampau sebagai historical data. Ya, apabila sesuatu yang akan terjadi ke depan itu diasumsikan seolah-olah tidak ada perubahan yang signifikan dengan apa yang telah terjadi masa yang lampau, maka di dalam penentuan expected return itu hanya merupakan rata-rata dari actual return yang telah terjadi pada masa yang lampau. Ya. Jadi itu PI dikali RI. PI ini adalah tingkat probabilitas. I ini sendiri, Ibu dan Bapak, I sama dengan 1 sampai N. I ini menunjukkan bisa banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi, banyaknya berbagai macam kejadian yang telah terjadi, atau menunjukkan periode data yang kita gunakan untuk mengekspektasi nilai sesuatu yang akan terjadi ke depan dari nilai 1 sampai N. Ya, PI tadi saya katakan adalah tingkat probabilitas. Sedangkan RI yang sudah kita hitung kemarin, RI ini adalah actual return. Ya, di beberapa literatur ada yang menyebutnya actual return, ada juga yang menyebutnya historical return. Ya, ingat actual return itu sendiri merupakan penjumlahan dari dividen yield ditambah dengan capital gain yield. Yaitu RI. Nah, sigma PI sendiri, tingkat probabilitas sendiri, sigmanya, total jumlahnya, itu always selalu sama dengan 1 atau 100%. Jadi dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, ketika dikompilasi, ketika diakumulasikan, akan menjadi 1. 1 itu nilai kepastian.
ya. Jadi inilah formulasi pertama yang perlu Ibu dan Bapak kenal di dalam menentukan expected return. Kalau kemarin, ya kemarin returnnya seolah-olah sudah given, sudah ada. Nah sekarang ingat actual return itu sendiri adalah merupakan penjumlahan antara dividend yield ditambah dengan capital gain yield. Ingat catatan yang hari yang lalu ya. Dividend yield itu sendiri merupakan perimbangan antara jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham per share, dividen per share dibagi dengan beginning price ya dari harga pasar saham sebelumnya ya. Kemudian ditambah dengan capital gain yield. Capital gain yield sendiri merupakan selisih perubahan harga saham dibandingkan dengan beginning price atau ending price dikurangi oleh beginning price dibagi dengan beginning price. Itu actual return atau RI. Ya. Nah, ini dimisalkan di sini ya. Sebentar. Misalkan Ibu dan Bapak telah memprediksi. Nah, telah memprediksi the following return for stock C dan T ini dalam 3 possible state of the economy ya tergambarkan kondisinya seperti ini, Ibu dan Bapak. Ya, di sini digambarkan ada 3 condition, ada 3 peristiwa ya, situation dari kondisi boom, normal dan recession. Kemudian diprediksi probabilitasnya untuk kondisi boom itu 0,3, normalnya 0,5, dan resesinya tanda tanya. Ingat, guidance bahwa sigma probabilitas itu harus sama dengan 1 atau 100%. Maka bisa dipastikan berapa probability untuk recession adalah sisanya. 0,3 tambah 0,5, 0,8 pasti resisten itu 0,2 sisanya. Karena totalitas dari probabilitas harus sama dengan 1 atau 100%. Kemudian diketahui actual return C itu 15%. Atau kalau disemalkan menjadi 0,15. Kondisi normal 10% atau 0,10. Recession 2 sama dengan atau 0,02. Demikian juga untuk saham T. Ini actual return-nya seperti ini, Ibu dan Bapak. Kalau positif, artinya bahwa kalau return actualnya positif, maknanya bahwa harga saham itu ada kecenderungan naik. Ya, sedangkan kalau minus, ada kecenderungan harga itu turun. Karena ini berasal dari capital gain selain daripada dividend yield. Nah, Ibu dan Bapak, tadi disampaikan di awal bahwa return itu sendiri, actual return atau historical return itu sendiri merupakan penjumlahan antara dividend yield ditambah dengan capital gain yield. Nah, karena kecenderungan dan umumnya ya dividend yield ini nilainya adalah sama seperti di materi sebelumnya, apakah Ibu dan Bapak pernah mendapatkan materi mengenai dividend policy? Enggak? Rasanya pernah deh. Yang dengan saya tuh sampai mentoknya di dividend policy. Ya, bahwa di dalam penjelasan mengenai dividend policy, kecenderungannya umumnya perusahaan itu membagikan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Ya, kecenderungannya seperti itu. Ya, yang konstan. Nah, karena konstan, kecenderungannya pertumbuhannya adalah sama, maka di dalam penentuan capital gain yield, maka di dalam penentuan return hanya selalu mempertimbangkan capital gain-nya saja
yaitu selisih perubahan harga. PT PT dikurangi PT minus 1 dibagi PT minus 1. Jadi kecenderungannya bahwa actual return itu hanya perubahan harga saham. Kalau positif itu menguntungkan, kalau negatif itu rugi, capital loss. Karena harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Jadi maknanya seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, didasarkan kepada kondisi ini, kalau Ibu dan Bapak diminta, kalau begitu tolong dihitungkan berapa expected return saham C. Ya. Nah, kalau kita coba terjemahkan data ini Ibu dan Bapak, ya, bahwa ketika kondisi ke depan, kondisi ekonominya boom, boom itu kondisi yang bagus lah, kondisi yang expected gitu ya, yang kita anggap itu yang bagus, bahwa kemampuan saham C untuk bisa memberikan return sebesar 15%, kemungkinannya adalah 30%. Ya, 30%. Nah, ini berbeda nih, berbeda ya. Kalau Ibu dan Bapak menganggap bahwa kecenderungan yang lalu sama dengan ke depan, ya sudah, tinggal dibuat rata-ratanya saja. Tinggal dijumlahkan bagi sejumlah data, gitu aja. Ya. Sedangkan dalam kondisi normal, untuk saham C akan kembali mendapatkan return-nya 10%, kemungkinannya ada 50%. Demikian juga untuk kondisi recession, 2% itu sebesar 20%. Nah, kalau kita akan coba hitung, berapa nih expected return saham C? Kalikan saja probabilitas saham C 0,3 kali sama kan? 0,3 dikali 0,15 ditambah 0,5 dikalikan 0,10 ditambah 0,2 ini kan dikalikan 0,10 ketemu 0,09 atau 9,9%. Jadi kemungkinan kalau Ibu dan Bapak mau investasi pada saham C, kemungkinan return-nya itu sebesar 9,9%. Expected return-nya. Dengan cara yang sama, maka kita juga bisa menentukan berapa nih expected return untuk saham T. Ya, yaitu kalikan tingkat probabilitasnya dikalikan dengan actual return-nya masing-masing sesuai dengan state of ekonominya. Ketemulah di angka 0,177 atau 17,7%. Nah, kalau didasarkan pada hasil ini, dan kalau Ibu dan Bapak sebagai seorang investor mendasarkan pertimbangan pemilihan investasi hanya berbasis kepada expected return, maka Ibu dan Bapak akan pilih mana nih? Akan pilih saham C ataukah akan pilih saham T? Maka sepakat semua akan memilih investasi pada saham T karena memberikan potensi return yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan potensi return untuk saham C. Namun, perlu Bapak dan Ibu ingat, sesuai dengan filosofi bahwa high risk, high return, low risk, low return. Ketika Ibu dan Bapak memilih saham T dengan potensi return sebesar 17,7%, ya lebih tinggi dibandingkan saham C, ini bisa dipastikan bahwa potensi resiko kerugiannya pun, kegagalannya pun juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan saham C. Karena di dalam proses pengambilan keputusan investasi, kita tidak hanya bisa ya secara rasional mempertimbangkan satu aspek saja. Ya, itu yang dimaknai oleh teorinya dari si Harry Markowitz yaitu mean variance model atau sering juga disebut dengan ya model Markowitz gitu ya. Model Markowitz dari si penemunya Harry Markowitz ini. Ini. Maka berikutnya kita perlu mempertimbangkan potensi risikonya, perlu kita ukur potensi risikonya yaitu dengan menentukan besarnya varian atau standar deviasi. Dijelaskan di sini bahwa varian and standard deviation measure the volatility of return. Jadi varian atau standar deviasi ini merupakan ukuran tingkat volatilitas dari return-nya.
Apa itu volatilitas? Tingkat fluktuasi, tingkat perubahan pada return, ya, pada return. Nah, eh, inilah formulasi varian atau standar deviasi itu merupakan ukuran daripada resiko, Ibu dan Bapak. Ukuran daripada resiko. Nah, notasi notasi untuk mengukur varian yaitu dengan menggunakan ini nih, notasi ini nih. Notasi keuangan ini kalau dibaca disebutnya apa ini? Seperti ini Sigma, nih. Pak. Oh, Ya, ya. betul ya. Ini dibacanya sigma ya, dibacanya sigma. Serupa dengan sigma ini nih, tapi maknanya berbeda ya. Kalau sigma jumlah, ini sigma besar. Sedangkan sigma kecil, ini menunjukkan ukuran resiko. Kalau sigma dikuadratkan, namanya varian. Ya, kalau tidak dikuadratkan, namanya standard deviation atau standar deviasi. Nah, untuk membedakan antara sigma ukuran varian dengan sigma ukuran jumlah, maka untuk sementara kita menyebutnya ini tok kuadrat saja dulu, tok saja dulu. Walaupun untuk tok juga sebetulnya ada notasi yang lain ya. Ini hanya ingin membedakan antara, jangan sampai saya menyebutnya sigma kuadrat sama dengan sigma. Ya kalau dibacanya mah sama gitu ya, tapi notasinya berbeda dan maknanya berbeda. Kalau dituliskan berbeda, maknanya berbeda. Tapi kalau dibacanya sama, sama-sama sigma. Jadi sementara saya mengutip dulu, meminjam dulu istilah tok. Jadi tok kuadrat sama dengan sigma, PI sama kayak tadi adalah ukuran daripada tingkat probabilitas dikali RI actual return dikurangi dengan expected return. Nah, yang ingin saya coba jelaskan kepada Ibu dan Bapak ya bukan masalah formulasinya tetapi makna dari formulasi ini. Ingat, resiko itu adalah deviasi standar, adalah ukuran penyimpangan baku, selisih penyimpangan antara actual return dengan expected return. Ya, jadi ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi itu adalah ukuran risiko. Ibu dan Bapak berharap setelah semester ini IPK-nya dapat 4 misalnya. Itu harapan 4. Ya. Nyatanya yang mampu dicapai 3,5. Harapannya 4, yang tercapai 3,5. Maka selisih perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diperoleh, yang terjadi, itu adalah ukuran deviasi standar, simpangan baku. Ya, simpangan, selisih. Ini pun juga sama. Jadi resiko itu merupakan ukuran selisih penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N kali PI ya dikalikan RI dikurangi ERI dikuadratkan sehingga ukuran resiko itu bernilai positif ya karena selalu dikuadratkan walaupun terjadi penurunan harga begitu ya atau sigma dalam konteks deviasi standar di akar sigma I sama dengan 1 sampai N kali PI RI dikurangi ERI. Nah, kembali kepada case yang tadi, ya, kembali kepada case yang tadi, maka ketika Ibu dan Bapak ingin menghitung berapa varian atau standar deviasi pada saham C dan saham T, maka kita ikuti formulasi ini, maka diketemukanlah varian saham C sama dengan 0,3 tadi kan? Balik lagi tadi ke data yang tadi, 0,3. Ini actual return-nya di state yang pertama, di kondisi situasi pertama 0,15 dikurangi expected return di pangkat 2 dikuadratkan ditambah probabilitas yang kedua dikalikan dengan selisih perubahan selisih harga actual dengan return actual dengan return expected seterusnya
Ketemulah angka varian C-nya itu adalah 0,002029. Dan ketika diakarkan, karena kita ingin menentukan nilai standar deviasinya, sigma C-nya atau tok C-nya ketemulah di angka 0,0450 atau 4,50%. Ya, 4,50%. Nah, dengan cara yang sama, ya Ibu Bapak juga tolong dihitungkan berapa varian SAMT. Hitungan saya ketemu di angka variannya 0,007441 atau standar deviasi T adalah 0,0863 atau 8,63%. Nah, sekarang kita coba kompilasi. Ya, kita kompilasi nih antara saham C dengan saham T. Tadi saham C menghasilkan expected return-nya 9,9%. Dan risk-nya, deviasi standarnya 4,50. Sedangkan untuk saham T, ini terbukti di sini, mampu menghasilkan return lebih tinggi, 17,7, namun resiko kegagalannya juga lebih tinggi, 8,63%. Ini kondisi yang sangat rasional, Ibu dan Bapak. Ya, sangat rasional. Ketika seseorang ingin mengejar jabatan yang tinggi, ya, pasti hambatan, pasti kesulitannya pun juga akan tinggi. Ya, itu sesuatu yang sangat wajar, sangat rasional. Gak mungkin orang-orang itu sampai berspekulasi, berekspektasi tinggi, kalau ternyata juga nggak ada hambatan. Kita perlu curiga ada apa di situ gitu ya. Nah, ini pun juga sama. Nah, sekarang dihadapkan pada kondisi ini, kemarin yang sudah kita coba sampaikan case-nya, Ibu dan Bapak akan memilih investasi pada saham C atau pada saham T. Ya, misalnya Mas Ayuti, saya akan pilih saham C, Pak. Kenapa saham T? Karena resikonya kecil. Gak salah. Karena memang Mas Ayuti ini investor yang cenderung risk averse. Gak suka dengan risiko. Memilih investasi yang aman-aman saja. Yang risikonya rendah. Salah? Enggak. Karena memang preferensinya itu. Mbak Mutia pilih yang T. Kenapa pilih T, Mbak Mutia? Karena Mbak Mutia sebagai investor yang risk takers, yang risk lover, selalu memilih keputusan mana yang paling memberikan keuntungannya paling gede. Ya dipilihlah saham T. Salah? Enggak. Karena preferensinya memilih investasi memberikan potensi keuntungan yang tinggi, walaupun diikuti pula oleh risiko yang tinggi. Ya, kalau seumpamanya saya menawarkan saham A, saham A menghasilkan begini hasilnya. Resikonya 3%, keuntungannya 20%. Pasti Ibu dan Bapak semua akan sepakat memilih saham A. Kenapa saham A? Iyalah Pak, keuntungannya yang paling gede, resikonya paling kecil gitu kan. Artinya apa? Bahwa kenapa memilih saham A? Karena risk and return-nya diukur. Jadi pertimbangan. Itu yang rasional, Ibu dan Bapak. Itu yang rasional. Di dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan baik dan buruknya, kelebihan dan kekurangannya, keunggulan dan kelemahannya, maslahat dan mudaratnya, kan begitu? Ya, mempertimbangkan dua hal itu. Nah, sekarang kita uji, ya. Kalau begitu, kita perlu alat bantu variabel parameter yang ketiga untuk mengukur performan investasi secara rasional, yaitu dengan menggunakan coefficient of variation. Ini dalam konteks yang rasional ya. Karena investor itu cenderung rasional. Kenapa rasional? Karena mempertimbangkan dan memperhitungkan pertaruhan nilai nominal uang investasi yang cukup besar. Sehingga perlu mempertimbangkan parameter yang ketiga, yaitu coefficient of variation.
Sebentar ini dapat di chat nih. Oke. Ya. Nah, apa itu coefficient of variation CV? CV itu perbandingan Ibu dan Bapak, memperbandingan antara sigma ya dibagi dengan expected return atau TO dibagi dengan ER. TO itu ukuran resiko, ER itu ukuran return. Ya, CV yang optimal, CV yang optimal yaitu CV yang bagaimana? Yaitu CV yang resikonya paling kecil sebagai pembilang dan expected sorry eh, resiko sebagai pembilang yang paling kecil dan expected return sebagai penyebut yang kita tekan semaksimal mungkin. Kan begitu? Maka kalau pembilang kita tekan seminimal mungkin, penyebut kita tekan ke atas semaksimal mungkin, maka CV yang optimal itu adalah CV yang terkecil. Nah, kalau begitu sekarang ketiga saham C, T, dan A coba kita ukur CV-nya. CV C 0,45, CV T 0,4876. Tadi semua sepakat memilih saham A. Ternyata terbukti saham itu dari ketiga saham ini C, T, dan A hanya menghasilkan CP-nya 0,15 yang terkecil. Jadi fix ya bahwa saham A itu terpilih karena memang setelah diukur menghasilkan CP yang terkecil. Ya, ini yang memang lebih optimal dibandingkan yang lain. Tapi karena yang A ini kan sifatnya hanya case gitu ya, maka antara saham C dengan saham C dengan T, maka kita akan pilih yang mana Ibu dan Bapak? Secara rasional. Ya, memilih saham C karena memberikan nilai CV-nya lebih kecil dibandingkan dengan saham T. Maknanya apa? Ketika menghasilkan CP yang kecil, maknanya bahwa saham C itu lebih optimal. Optimal dalam makna apa? Optimal dalam makna kemampuan return yang dihasilkan jauh lebih tinggi kemampuannya untuk bisa mereduksi resikonya. Itu intinya. Itu maknanya. Jadi keuntungan walaupun 9,9%, keuntungan yang akan diharapkan diperoleh untuk saham C ini jauh lebih tinggi kemampuannya untuk bisa mereduksi resikonya gitu dibandingkan saham T. Jadi saham T ini memang tinggi, tapi tingginya itu tidak cukup optimal kemampuannya untuk bisa menekan resikonya gitu. Ya, dan saham A terbukti di sini. Ya, CV-nya paling kecil. Jadi memang A itu terbukti lebih optimal gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu dan Bapak saya minta untuk bisa tolong menghitungkan dari case ini berapa expected return-nya. Ini ada kasus nih, ada saham ABC terbagi atas 4 situation condition ya atau 4 peristiwa boom, normal, slowdown, dan recession. Ibu dan Bapak saya minta tolong hitungkan berapa expected return-nya, berapa varian, standar deviasi, dan CV-nya. Silakan coba dihitungan dulu.
Jadi berapa? Expected return-nya berapa Ibu dan Bapak? 8,05%, Pak. Ya, jadi 0,25 dikali 0,15 ditambah 0,5 dikali 0,08 terusnya begitu. Jumlahkan ya, tambahkan, tambahkan, kalikan, tambahkan, tambahkan terus. Ya. Jadi ketemunya adalah 0,0805 kalau diprosentasekan menjadi 8,05%. Jadi positif ya, positif. Ya, jadi walaupun dalam kondisi resesi itu sempat mengalami penurunan return, artinya penurunan return ini maknanya sempat di kondisi resesi itu harganya turun, tapi mampu direduksi oleh return yang lain di beberapa peristiwa yang lain, sehingga hasilnya positif, ya, positif di 8,05%. Nah, setelah itu tolong dihitungkan berapa variannya. Tadi varian itu adalah Tokwarat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kali PI dikali RI dikurangi expected return-nya. Ya, jadi 0,25 dikali 0,15 dikurangi tadi berapa expected return-nya? 0,0805 kuaratkan tambah yang kedua. Terus begitu sampai periode yang keempat. Nah, tolong hitungkan berapa variannya itu, ya. Lebih baik menurut saya Ibu dan Bapak eh, datanya karena ini kan data persentase, lebih baik oleh Ibu dan Bapak di-convert dulu ke dalam data desimal, ya, biar gampang ngitungnya gitu. Ini 0,15, ini 0,08, 0,04 dan minus 0,03 gitu. Karena kalau dihitung dalam bentuk persentase itu nanti mesti dibagi dulu 100, setelah bagi 100 kalikan lagi 100 gitu. Berapa variannya? Ada yang sudah ketemu? Desimal atau persentase ya, Pak? Ya silakan aja. Mau desimal, persentase, 0,0026, Pak. 26,77, Pak. Iya. 0,26, 0,267475 mungkin ya, atau 26,7475%. Iya. Ya, tuh. Ya, kemudian tinggal diakarkan nilai itu menjadi berapa? 0,0517 ya, atau 5,17%. Betul? Ya sama, Prof. Ya. Dan terakhir, hitung CV-nya adalah, nah, 0,4. ya, bagi saja, ya, bagi tadi standar deviasinya 5,17 dibagi 8,05. Karena dua-duanya kan dalam bentuk persentase boleh. Atau dua-duanya, jangan sampai begini, yang satu persentase, yang satu satunya desimal, nggak bisa. Ya, harus head-to-headnya sama. Jadi ketemu di 0,64. Nah, karena beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi antara saham C dengan T, itu kasusnya kita membandingkan, mengkomparasi. Ya, kalau kasusnya mengkomparasi, maka ketika kita akan memilih mana nih yang akan kita pilih, tentu saja pilihan jatuh pada saham yang memiliki nilai CV yang terkecil. Nah, kalau sekarang kita akan melakukan sebuah analisa dan evaluasi performance saham secara individual, ya, memang agak sulit. Memang sulit apakah ini dianggap bagus atau tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sebuah evaluasi.
Ya, tadi yang pertama, expected return menghasilkan positif. Sepanjang positif artinya bahwa potensi returnnya itu cenderung kondisi yang positif, kondisi yang baik gitu. Artinya bahwa kecenderungan returnnya itu positif, positif maknanya kan untung. Ya, sepanjang positif ya accept, negatif reject, gitu ya. Nah, kalau varian ya semakin besar semakin tidak menarik dan semakin kecil semakin menarik. Sedangkan CV-nya ya, CV-nya bagaimana? Sepanjang si resikonya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi returnnya, itu bagus. Nah, sekarang hasilnya kan 0,64. Kan 0,64 ini bisa 0,64 per 1. 0,64 itu resikonya, 1 itu keuntungannya. Jadi resiko itu masih lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan, ya relatif masih lebih baik. Artinya keuntungannya masih cukup kemampuan untuk bisa mengcover resiko kerugiannya. Ini kan makna dari cost and benefit gitu. Ini sama halnya ketika ibu dan bapak menilai kelayakan proyek, cost and benefit. Cost-nya 0,64, benefitnya 1. Ya masih 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 accept gitu ya. Tapi kan harapannya kita tuh resikonya lebih kecil, biaya lebih kecil, keuntungannya lebih besar gitu. Ya, seperti itu Ibu dan Bapak ya. Jadi secara keseluruhan performance saham ABC ini ya relatif baik gitu ya. Relatif lebih baik. Nah, ya, sampai di situ kita baru melakukan kajian dan evaluasi menilai performance investasi dalam bentuk saham secara individual. Secara individual tadi kan mau milih saham C atau saham T ya. Kita baru melakukan analisa kajian menilai performance saham investasi secara individual. Nah, teori Markowitz sebagai penemu ahli investasi modern mengatakan bahwa sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya pilihan investasi individual tetap akan memiliki potensi risiko yang jauh lebih besar. Ya, yang jauh lebih besar. Kenapa demikian? Ya, yang namanya expected, yang namanya peristiwa yang akan terjadi ke depan adalah sesuatu yang terjadi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, memiliki potensi uncertainty yang sangat tinggi. Ya, makanya tadi kita juga mengakomodir dengan menggunakan tingkat probabilitas. Itu kan mengira-ngira, ya. Dan mengira-ngira itu sendiri juga dengan menggunakan historical data. Ya. Kalau sesuai tepat dengan apa yang kita duga, apa yang kita prediksi, potensi returnnya bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak, bisa meleset. Dan kita tidak punya buffer yang lain. Makanya Harry Markowitz mengatakan, smart investor don't put your egg in one basket. Janganlah simpan telur itu dalam satu keranjang. But you must to distribution your egg in another place. Tetapi sebaiknya telur itu disimpan pada banyak tempat, pada banyak keranjang. Sehingga ketika satu keranjang itu pecah, jatuh, pecah telurnya, kita masih punya buffer cadangan telur pada keranjang yang lain yang masih bisa digunakan.
Itulah makna dari portfolio. Makna dari portfolio. Makna dari diversifikasi. Walaupun makna diversifikasi dengan portofolio sama, namun kedalamannya berbeda. Gitu. Ibu dan Bapak tahu kalau malam-malam gini kan enaknya makan gorengan ya. Betul kan, Mbak Rindi? Iya, Pak. Yang dijual oleh tukang gorengan apa saja? Bakwan, Madu, tempe, Ada bawang jagung, ada tempe goreng, apalagi pisang ada pisang goreng. goreng gitu, ada Singkong, singkong singkong. goreng gitu ya, risol. ada risol gitu. Nah, dengan maksud tujuan apa? Seorang tukang gorengan itu menjual beraneka ragam gorengan. Diversifikasi, Pak. Ya, maksud dengan tujuan apa? Tujuan untuk apa? Berikan variasi produk, Pak. Ya, betul. Tujuannya adalah untuk, Kemungkinan terbeli lebih besar, Pak. ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan. Kan begitu? Untuk meningkatkan omset penjualan. Karena tukang gorengan juga pinter. Tidak semua orang suka bakwan saja, tidak semua orang suka pisang goreng saja, tapi ada yang suka pisang goreng, ada yang suka tempe goreng, ada yang singkong goreng, sehingga semua keinginannya bisa terlayani. Ya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan omset penjualan. Nah, yang dilakukan oleh tukang gorengan seperti itu, ya, itu adalah salah satu bentuk dari diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu adalah suatu penganekaragaman investasi pada satu lini produk yang sama. Yang dijual oleh tukang gorengan, ya semuanya sama-sama digoreng. Kan gitu. Sama-sama digoreng. Seperti ibarat di pasar saham Indonesia, kalau dulu itu kan terbagi atas 9 sektor industri. Ada sektor mining, ada sektor agriculture, ada sektor finance, ada sektor consumer good. Jadi dari sekian ratus perusahaan yang listing itu diklasifikasikan atas 9 sektor sesuai dengan karakteristik industrinya. Ya, di sektor finance dibagi lagi. Ada sektor perbankan, banking, ada sektor insurance, ya. Nah, misalnya analogi dengan tadi si tukang gorengan diversifikasi, Mbak Muti investasi satu pada Bank BNI, satu pada Bank Mandiri, satu pada Bank BCA, satu pada Bank BRI misalnya. Itu diversifikasi. Ya, diversifikasi itu adalah suatu bentuk penganekaragaman pada satu lini produk yang sama. Tukang gorengan sama-sama digoreng, investasi pada bank, semuanya juga di bank. Ketika ada regulasi yang menyulitkan pertumbuhan sektor perbankan, mau pada BNI, BCA, BRI, Mandiri, ya sama saja, semua juga akan terdampak. Ya, semua juga akan terdampak. Ya, jadi potensi kegagalannya juga bisa lebih tinggi. Ya tukang goreng mungkin hanya laku ketika malam hari atau pagi-pagi. Omsetnya memang tinggi di saat itu, tapi di saat yang lain, saat siang hari orang sudah mulai cenderung kalau nggak makan yang rujak misalnya, buah-buahan, jus. Nah, kalau sekarang tukang gorengan selain menjual gorengan, dia pun juga berjualan es krim, berjualan rujak. Nah, sekarang tukang gorengan sudah mulai membentuk sebuah portofolio. Jadi portofolio ini adalah bentuk diversifikasi yang lebih advance, yaitu suatu penganekaragaman investasi pada lini produk yang berbeda. Pada lini produk yang berbeda.
Tadi Mbak Muti selain investasi pada bank, juga investasi di aneka tambang, juga investasi di Unilever. Wah, beragam-ragam. Nah, itu baru portofolio. Ya, jangan sampai Mas Sayuti datang kepada saya gitu ya. Pak, saya kan menjalankan ilmu portofolio dari Bapak. Saya punya istri lebih dari satu, Pak. Tapi masalahnya kan kata Bapak katanya aman. Kalau buat portofolio, saya tanya, emang istri pertama tinggal di mana, Mas? Ya, yang pertama di daerah Tebet, Pak. Tebet satu. Yang kedua di Tebet dua gitu ya. Ketiga di Tebet tiga gitu. Ya, sama-sama di Tebet. Kebetulan warga Tebet ada kegiatan kumpul, ketemu semua kan. Minta putus semua. Ah, kan gawat. Jadi ada caranya gitu ya. Nah, jadi kalau portofolio ini ya kalau bisa yang satu orang Tebet, yang satu orang Lampung, yang satu orang Papua, nah aman itu Mas. Jadi yang portofolio itu adalah suatu bentuk diversifikasi yang lebih advance, ya, yaitu suatu bentuk penganekaragaman pada lini produk yang berbeda, lini produk yang berbeda. Nah, berbeda di sini diukur nanti oleh tingkat korelasi, koefisien korelasi, rho, di mana korelasi itu kan besarannya antara -1 sampai +1. Nanti kita akan uji ya. Di mana semakin rho-nya, koefisien korelasi semakin mendekati angka -1, itu semakin efektif portofolio. Semakin optimal portofolionya. Ya, oke, itu nanti lebih lanjut deh. Nah, disampaikan di sini bahwa a portfolio is a collection of asset. Jadi, portofolio itu sebentuk dari penggabungan berbagai macam jenis-jenis aset, jenis-jenis investasi. Jadi, bukan hanya pada satu, minimal dua. Minimal pada dua jenis investasi. Ya, investasi di pasar saham itu salah satu bentuk investasi pada finansial aset. Di finansial aset saja itu kan jenisnya beragam-ragam. Ya, selain investasi pada finansial aset, juga ada investasi pada non financial aset. Misalnya apa? Di properti, di tanah, ya di logam mulia, di apa lagi? Ya properti, ya di kendaraan misalnya, kendaraan bukan investasi ya. Ya itulah project-project gitu ya. Itu. Jadi semakin beragam jenisnya itu dan fluktuasi returnnya juga berbeda-beda, berfluktuasi berbeda-beda, itu semakin efektif sebuah portofolio di dalam eh, membentuk portofolio yang optimal. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita menguji kinerja dari sebuah portofolio? Ternyata Ibu dan Bapak caranya sama persis seperti halnya kita melakukan penilaian evaluasi kinerja saham secara individual. Ya. Nah, di sini dikatakan an asset risk and return are important in how they affect the risk of and return on the portfolio. Jadi apa yang tadi sebelumnya sudah kita evaluasi, menilai kinerja saham secara individual, itu adalah sebuah evaluasi yang akan sangat berpengaruh terhadap terhadap performan dari sebuah portofolio. Ya. Jadi untuk menilai kondisi portofolio sangat tergantung sebetulnya kepada kualitas performan dari aset-aset atau saham-saham secara individual. Nah, berikutnya, the risk return trade-off untuk portofolio
diukur is measured by the portfolio expected return and standar deviasi. Jadi untuk mengukur kinerja performan portofolio saham portofolio juga sama seperti halnya saat kita mengevaluasi kinerja saham secara individual. Just as with individual asset. Sama gitu ya. Oke. Nah, yang pertama untuk menilai kinerja portofolio ya, yang pertama kita perlu dulu mengukur wage portofolionya, bobot portofolionya. Ya, bobot portofolionya. Ya, ini dimisalkan Ibu dan Bapak memiliki dana investasi sebesar 15.000 US dollar. Ya, yang to invest and you have purchase securities in the following amount. Ya, what are your portfolio weights in each security? Nah, misalnya dari 15.000 ini, Ibu dan Bapak alokasikan 2.000 US pada saham DCLK, ya 3.000 untuk saham KO, 4.000 untuk INTC, dan 6.000 untuk saham K. Maka bisa kita hitung proporsinya ya jumlahkan aja, dibagi aja. 2.000 bagi 15.000 ketemu di 0,133. 3.000 proporsi bagi 15.000 ketemu 0,2 dan seterusnya. Dan guidance menghitung sigma W itu juga harus sama dengan 1 atau 100%. Jadi karakteristiknya weights ini sama dengan karakteristik dari tingkat probabilitas, yaitu sama dengan 1 atau karena ini kan hanya proporsi kan. Hanya proporsi. Itu ya. Jadi ini langkah pertama, variabel pertama, parameter pertama untuk menilai performan portofolio ya adalah mengukur weight-nya dulu seperti itu. Ya. Nah, berikutnya setelah mengukur weight, berikutnya adalah menghitung menentukan portofolio expected return. Jadi sama menghitung expected return dalam konteks portofolio. Ya, dengan menggunakan formulasi di mana ERP sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N kali WJ dikali ERJ. J-nya ini adalah jumlah saham, jumlah aset yang membentuk portofolio. Jadi kalau Ibu dan Bapak ada 2 saham bentuk portofolio, maka J-nya 2. Kalau yang tadi kan pada 4 saham, maka J-nya 4 ini. Di CLK, KO, INTC 4, maka J-nya 4. Kalau 2 ya 2. Hasil kali antara WJ, tadi WJ ini adalah weight atau bobot proporsi masing-masing saham yang bentuk portofolio dananya dikalikan dengan ERJ. ERJ tadi expected return masing-masing saham. Jadi apa yang sudah kita hitung tadi di individual itu sangat berpengaruh terhadap penentuan performan sebuah saham portofolio. Ya, ini. Nah, dengan asumsi bahwa nah ini apa namanya expected return masing-masing saham seperti ini dianggap kita given begitu ya, di mana ERDCLK-nya 19,69%, ERKO-nya 5,25, maka dengan mudah kita bisa hitung berapa expected return portfolio untuk 4 saham itu. Ya, kalikan saja. 19,69% dikalikan dengan wage-nya tadi kan 0,133. Ya, kalau di sini nih, ini hati-hati Ibu dan Bapak. Si wage-nya dalam bentuk desimal. Sedangkan expected return-nya dalam satuan persentase. Hati-hati nih. Saran saya lebih baik konsisten. Ya, jangan sampai kita salah hitung. Ya, lebih baik saya menyarankan Ibu dan Pak semua konsisten, kalau mau satuannya desimal, semua dalam desimal. Sarankan desimalkan saja dulu. Jadi yang 19,69 desimalkan saja dulu. Jadi 0,1969. Ya. Kalau mau diprosentasekan gampang, nanti aja terakhir kali 100 gitu.
Ya. Nah, ternyata ketemu ERP-nya adalah 15,41%. Yaitu hasil waste masing-masing dikalikan dengan expected return-nya. Nah, yang kedua, yang ketiga, yaitu menentukan varian. Varian tapi dalam konteks portofolio. Bukan varian dalam konteks individual. Kan tadi sudah kita hitung ya, individual. Ya, walaupun caranya sama. Menghitung varian atau standar deviasi portofolio, caranya sama persis. Seperti halnya saat kita menentukan varian untuk konteks individual. Tetapi ingat, datanya bukan data individual, tapi datanya data portofolio. Ingat, datanya data portofolio. Nah, ini. Sementara data ini data yang lain. Ini bukan lanjutan data yang tadi ya. Ini pada case yang berbeda. Ini pada case yang berbeda. Ibu dan Bapak perhatikan yang tinta warna hitam dulu. Karena case-nya itu. Ya, diinvestasikan 50% of your money in asset A. Jadi diinvestasikan 50% dari uang ibu bapak itu pada saham A. Maka kalau ada info begini, artinya bahwa wage untuk saham A itu 50%. Ya, kita nggak tahu nih, portofolio yang mau dia bentuk itu portofolio atas berapa saham. Disampaikan di sini, ada dua state, boom dan bust. Seperti ini probabilitasnya, yang boom 0,4, yang bust 0,6. Oh, ternyata hanya AB, hanya ada dua saham. Hanya ada dua saham. Kalau begitu, maka bisa kita simpulkan kalau dana yang dia simpan itu 50% pada A, WA-nya 50%, maka dipastikan WB-nya itu juga pasti 50%. Karena sigma W itu jumlahnya harus sama dengan 1 atau 100%. Maka WB itu 1 minus WA, yaitu sama-sama 0,5 atau sama-sama 50%. Pertanyaannya adalah, what are the expected return and standard deviation over each asset? Ya, walaupun nanti kita hitung adalah konteksnya portofolio. Konteksnya adalah portofolio. Dalam konteks individual, ini aset-aset gampang nih. ERA ini aja 0,4 kali 0,3 ditambah 0,6. Sekarang segini dulu. Sekarang sebelum menghitung ke sana, Ibu dan Bapak perlu telaah dulu karakteristik industri antara saham A dengan B. Ini adalah bisa kelihatan di sini. Pada saat kondisi boom, A menguntungkan karena return 30%, positif kan? Tetapi di saat yang sama, saham B dia minus, rugi 5%. Ya. Dan di saat kondisi bust, si A rugi minus 10%, si B menguntungkan 25%. Dari sini bisa kita kelihatan bahwa karakteristik industri kedua saham ini A dan B itu berbeda, sangat berbeda, berbanding terbalik secara signifikan. Beda banget nih karakteristiknya nih. Ya, itu yang bisa kita evaluasi, Ibu dan Bapak. Ya, berikutnya kita hitung ya bagaimana expected return dan deviasi untuk dua saham. Caranya seperti tadi. Yang C sementara kita abaikan dulu. Ya, si A ketemu 6%, ERB ketemu 13%. Kemudian untuk menghitung standar deviasi, oh sudah ke portofolio ya. Oke, nah ini kalau di PDF kan ini ada yang hilang nih. Bentar.
Mm-mm. Oh ya, ada yang hilang. Oke, kalau gitu saya ganti lagi deh. Pindahkan lagi ke file yang PPT. Sudah kelihatan ya? Sorry. Di PPT ya, Prof. Ya, nih. Ya, nah, kemudian kita hitung sigmanya atau variannya, varian A atau sigma A ketemu di 0,196 atau 9,6%. Yang B, nanti silakan Ibu dan Bapak hitung saja sendiri, ketemu di angka 14,7%. Ya, nah kalau individual gampang lah. Hitung ERA, hitung ERB, hitung sigma A, hitung sigma B, ketemu seperti itu. CVA ketemu di 3,27, CPB di 1,3. Maka kalau secara individual, bahwa saham B itu jauh lebih optimal dibandingkan dengan saham A. Karena memiliki nilai CP yang lebih kecil dibandingkan dengan saham A. Nah, sekarang menghitung dalam konteks portofolio. Jadi, portofolio kita bentuk itu portofolio gabungan antara saham A dengan saham B. Ya, maka cara pertama kita hitung dulu, tadi kalau WC sudah kan, WA 50%, WB 50%. Langkah pertama sudah kita lalui. Sekarang kita masuk langkah yang kedua, yaitu menghitung expected return dalam konteks portofolio. Yaitu hasil kali WA dikali ERA tambah WB kali RB. WA 0,5, ERA tadi yang sudah kita hitung 0,06, WB 0,5, ERB ketemu tadi di 0,13. Maka ketemulah ERP-nya adalah 9,5%. Ya, 9,5%. Nah, sekarang tolong ini lebih konsentrasi. Sekarang bagaimana nih menentukan varian atau standar deviasi dalam konteks portofolio? Sedangkan datanya tadi kan begini, datanya data individual. Nah, ini nih. Maka kalau rumusnya sama, menghitung varian portofolio sama persis seperti halnya menghitung resiko varian untuk saham individual. Kan ini rumusnya sama. Hasil kali tingkat probabilitas dikalikan selisih antara apa? Antara actual return dikurangi oleh expected return portofolio kan? Nah, expected return portofolio sudah ketemu nih tadi kan? ERP-nya ERP-nya tadi udah ketemu. Ini kan 9,5% nih. Ini nih. Ini udah ketemu nih. Ya, ini nih, ERP-nya sudah ketemu. Cuman yang belum ketemu adalah actual return tapi dalam konteks portofolio. Dalam konteks portofolio. Caranya bagaimana? Lihat lagi ke atas, ke sini. Lihat ke atas. Nah, ini. Sementara yang C kita abaikan dulu. Kita lihat ini nih, data portofolio AB nih. Nah, actual return dalam konteks portofolio untuk kondisi boom ketemu di angka 12,5%. Dari mana ketemu angka 12,5? Yaitu hasil kali antara wage saham A kan 50%. 50% dikalikan dengan 30%. Setengahnya 15 kan? Setengah dari 50%, 15 ditambah hasil kali antara wage B dikalikan dengan returnnya actual return sampai minus 5%. Ini 15, setengah dari 5, minus 5, minus 2,5 kan?
Maka 15 dikurangi 2,5 ketemulah angka 12,5%. Maka yang 12,5% ini adalah actual return portfolio pada saat kondisi boom. Sedangkan pada saat kondisi bust, 50% dari minus 10 minus 5, 50% dari 25 untuk sampai 12,5. Maka minus 5 ditambah 12,5 ketemulah angka 7,5. Inilah kedua actual return portfolio untuk portofolio AB baik dalam kondisi boom maupun dalam kondisi bust. Maka sekarang nilai-nilai ini yang kita gunakan untuk menghitung varian portofolio ke bawah. Nah, ini. Jadi 0,4 ini probabilitas dikalikan selisih antara actual return portfolio untuk kondisi boom dikurangi oleh tadi expected portfolio. Baratkan ditambah data yang kedua. Ketemulah di 0,06 ya, sorry, itu variannya, sedangkan sigmanya adalah 2,45%. Dan terakhir, untuk mengevaluasi kinerja portofolio pun juga sama persis. Seperti halnya kita mengevaluasi kinerja saham secara individual, yaitu menentukan nilai CV-nya. Tapi CV dalam konteks portofolio, yaitu membandingkan antara sigma P dibagi dengan ERP. Nah, diketemukan bahwa portofolio CPAB itu adalah 0,26. 0,26 ya, 0,26. Sementara selesai dulu sampai di situ karena pembahasannya masih panjang. Ya, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ingin konfirmasi oleh Ibu Bapak, disilahkan. Izin Prof, bertanya Prof. Silakan Mbak Rindi. Prof, tadi kan kita probabilitas itu berdasarkan historical data ya. Berarti probabilitas itu kita kayak nilai sendiri gitu berdasarkan data yang Enggak. Kalau tingkat probabilitas itu hasil judgment. adjustment diri sendiri Prof atau gimana Prof? Judgment, hasil judgment yang kita buat sendiri Oh, berbasis kepada data historical dan potensi kemungkinan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Itu tingkat probabilitas. Kalau Ibu dan Bapak meyakini bahwa yang akan terjadi ke depan itu sama persis kondisinya seperti yang terjadi pada masa yang lampau, maka tingkat probabilitasnya adalah sama. Kalau 3 data, sepertiga, 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 kan sigmanya harus sama dengan 1. Sama. Jadi kalau sama itu artinya apa? Rata-rata kan? Jumlahkan bagi 3 kalau 3 data. Kalau data 2, jumlahkan bagi 2. Datanya 4, jumlahkan bagi 4 kan begitu. Kalau Ibu dan Bapak mempersepsikan bahwa peristiwa yang terjadi yang lampau itu sama persis ke depan, ya sudah, dibuat sama aja. Tapi kalau misalnya peristiwanya, kondisi ekonomiknya berbeda, yang lalu dengan yang akan datang, dengan berbagai potensi prediksi ke depan berbeda, maka dibuat berbeda. Itu hasil judgment kita sebagai investor, namun bukan didasarkan atas feeling, didasarkan atas pangsit gitu ya, tapi betul-betul didasarkan atas kalkulasi perhitungan dan prediksi ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek lah, baik secara internal maupun secara eksternal. Itu Mbak Rindi. iya. Bagus pertanyaannya. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita akan lakukan breakout dulu. Ya, dan sekarang dengan Zoom saya bisa mantau nih. Sekarang ada berapa kelompok? Kemarin tuh Mas Kevin, 4 ya? Iya, betul ada 4, Pak. Ya, kalau 4 kelompok silakan Ibu Bapak. Sekarang Ibu Bapak bisa assign
ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu masuk room satu, kelompok dua masuk room dua, dan seterusnya. Silakan di depan layar Ibu Bapak bisa langsung di-assign ke kanan, Prof, masuk. kalau udah selesai bisa langsung live atau gimana, Prof? Kok udah selesai lagi sih? Nggak, kalau misalnya nanti udah selesai. Ya kalau udah selesai boleh lah. Ya. Hmm. Terima kasih, Prof. Ya. Mas Yudi, Selamat malam, Bang Sai, Bang Dolis. Malam Pak Sauti, Pak Yudi. satu lagi nih. Tadi suruh ngapain lagi nih ya? Udah ada soal lagi kali begitu? Ada di Big sih. Oh, Ada di fix sih Pak. Iya, coba masuk lagi deh. nah, kita. Kan baru ngerjain sebagian ini. Uh, luar biasa, Udah, Bang. senang banget nih ada yang duluan ini nih. Cuma juga masih bingung ini Pak. Bentar. Iya. Di grup sana. Nah, satu, dua, oke. Silakan Mas Tulis atau Mas Yudi yang udah ini curi start duluan tadi. Bentar Pak. Baru sebagian dari ini. Ini dikurangi. Ini Excel atau ini ya? Ada table. Excel aja sih Pak. Pakai rumus itu. Oh iya, iya. Ya. Maaf, tadi lihat angka semua. Ini kalau Pertemuan kedua sudah mulai berasap nih kepala. Iya di Pak. wajib, Mbak wajib. Sarah di mana Mbak Sarah ya? Mbak Sarah. Hadir Pak Dolis, Oh aku sambil ada. di jalan nih, sorry Oh ya. iya aku juga baru sampai tadi makanya. Oh gitu, ya ya. Mbak Taser ya. Tapi baru sebagian nih saya ini. Oke. Baru. Ini tadi baru sempatan ngintip soal yang pertama, Ya, Bapak Ibu ini. Atau soalnya berubah ya? Sama yang di Big itu kan, yang tadi saya share itu kan atau ada perubahan? ya. Kalau saya buka big, ada dua soal ya. Yes. Tuh, untuk yang tetap stok A, stok B, sama Bang. Ya. Nomor Yang satu bahasa ada baru selesai absen, nomor nomor satu dua aja sih, ini Pak. Ya, Hmm. baru selesai nomor satu aja nih. Jadi kan kalau nggak salah disuruh ngitung ekspektasi ini ya, pengambilan saham per masing-masing saham sama varian sama standar deviasi ya. Ini tadi yang soal pertama, sudah sempat saya hitung tadi dengan data yang disampaikan untuk ekspektasi returnnya itu saham A di 9,8%, Oke.
Sambil dicek ya, teman-teman mungkin Bang, juga ada yang cek, bang, takutnya ada aritmatik betul saya betul yang salah juga. Terus betul. untuk varian sahamnya, ini kan sama ya rumusnya tadi ini ada pengurangan terhadap efek saham dikuadratkan, Mhm. itu ketemunya di Betul. 0,12%. Sedangkan standar deviasinya adalah akarnya ya, square rootnya di 3,52%. Ini yang saham A, saham B-nya juga sama. Ini coba kita kasih karunia, tinggal pindah aja. 7. Heeh. Sambil itu aja Pak, takutnya saya juga ada yang miss itu aritmatik atau ada yang salah link, mungkin juga dibantu cross check. 15 kali Siap 7. siap. Yang standar B juga dari hitungan tadi didapatkan standar ekspektasi returnnya di 14,7, varian sahamnya Oke. 0,01, standar deviasi 12,76%. Hmm. 0,016 ya. Yes, 0,16, Tuh. 281. Oke. Standar deviasinya 12,76 ya. Betul. Ya, Sama Bang. betul Pak. Ya. Betul sama sama sama. Nah, nah, terus tadi diminta menjelaskan ya saham yang mana yang dipilih. Kalau tadi saya nangkepnya standar deviasinya semakin kecil semakin bagus ya Pak ya tadi ya. Standar deviasi yang lebih rendah itu semakin Bagus. bagus walaupun Ya. expected return-nya rendah buat seorang orang yang tidak suka risiko. Oh. Kalau orang yang suka risiko seperti kemarin yang risk seeker itu pasti akan milihnya stok B walaupun standar deviasinya lebih tinggi tapi expected return-nya kan dia 14,7 ya Bang. Iya, 14,7 ekspornya. Iya. Lebih gede ya. Iya, karena kan berarti kan expected return-nya kan 14,7 versus 9,8. 8. Cuman risikonya lebih gede gitu ya Bang ya. Ya, kalau kalau dia seorang risk taker. Tapi kalau dia seorang risk averse atau yang tidak suka risiko, dia pasti akan milih stok A karena berdasarkan pertimbangannya standar deviasi, Bang. Standar deviasinya kan 13,52 versus yang Abang angkat 12,76 kan situ kan? Ya, 3,52 versus 12,76 pasti kalau orang investornya yang risk averse itu pasti stok A sih, Bang. tetap A. Oke, Gitu. kalau yang risk taker dia di saham B gitu ya. Ya, karena dia ngelihatnya dari expected return walaupun volatilitasnya tinggi itu. Itu nggak seharusnya kita jawab pakai koefisien ya. Yang ininya eh expected return belum ya. Cuman belum hanya nyampe. dari variansnya aja ya. Karena Tuh. kalau dari koefisiennya kan Karena belum 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 jadi portfolio ini Bang. Kalau kita mulai kita ke portfolio kayaknya kita butuh ini deh, butuh koefisien karena kan nanti dikombinasikan tuh A B B C gitu loh Bang. Kalau tadi saya nggak salah ya. stop. Ini masih ngitung saham tunggal soalnya. Iya, tadi masih ngitung tadi biasa aja sama return Oh aja iya ya. Yang satu. masih contoh-contoh yang di awal ya. Iya, Tuh. Iya ya, setuju. Sama sih saya juga dapat itu sama 352 sama 17 412. Mangga Mbak Mbak Sarah, Mbak Alika atau Mbak siapa satu lagi kalau memang ada insight lain feel free ya. Pak Yudi, mohon maaf, aku Ya, di jalan, aku ikut aja deh. Mohon maaf ya, sambil siap, siap, nyetir. siap. Iya, iya, nggak Maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya. Ada masanya kita juga sama-sama bakal seperti itu, Mbak. Jadi kebetulan kalau sekarang nih Mbak Sarah. Tadi saya udah panik ngeliat Bang Dolis di jalan tuh. Waduh. sama Pak saya juga tadi Iya, aku Untung di udah. jalan baru nih, masih capek, di baru jalan. datang ini langsung aduh. Aduh. Oke, kalau kita lanjut ke poin 2 berarti ya, Bang. Ya, ya poin 2 saya belum selesai nih, baru ini apa yang ditanyain dari poin 2 ya? Sama baca return, A-nya itu expected return dan standard deviation. ada deviasi, terus best stock Expected selected. return, standard Heeh. deviation. Aduh, ini ada portofolio ini, aduh saya belum paham tadi Udah mulai. portofolio tadi. Oke, Yang bentar C. ya. Saham X, saham Y. Probability-nya kan berarti 0,15, 0,45, Ya, 0,35, 0. ini berarti sebentar tadi saya belum selesai ini tadi. Bentar. Mm-mm. Saham X-nya, ya, oke. Ini. Bus itu apa ya tadi tuh ya? Istilah aja sih. Wah, Istilah aja misalnya keadaan ekonominya lagi booming Ya, gitu. keadaan tadi ya. Iya. oke. Yang tanda tanya tadi kan ya, yang Bapak ya?
Iya, kalau yang tanda tanya itu kan yang totalin jadi satu tuh total sigmanya. Kalau Ya. ini kan semua udah ditotalin ke bawah, pasti harusnya udah satu sih. Oke, kalau yang X, kita kita ngitung yang X dulu berarti ya Pak? Yes, sambil dicek Pak, aku juga baru ini Siap. belum Siap, siap. minta tolong dibantu cek X, juga. expected return 9,95 sama standard deviation 10,15 sama. Bentar. Oke, sudah langsung. Ya, 0,5, X, 0,995 sama ya? Yes, Atau kalau dikali 100, 9,9. Iya, sama. Betul. 95. tadi Terus Oke, standar ini deviasinya tinggal Bang, diturunin aja nih. berapa ya tadi standar deviasi? Ya, apa rumusnya tadi ya? Itu variance. Hmm, Variance-nya ya berarti 4,5 ya. 4,5 ya Pak? Iya, saya ngitung 4,5 sih. 0,10. Iya. Oh iya, 0,10-nya sama. Berarti kalau kita standar deviasiin Deviation jadi 10,14 ya? eh 10,15 ya? 14,6 iya. yang Itu saham X, oke, saham X-nya udah oke saham Y 10,15. Oke. Oh, dibulatkan ya 10,15 ya ya ya. Tuh. 10,15. Kalau Terus kita ke Y. deviation Y-nya saham Y 4,5. 21,27. Nah, cakep nih Bang Dolis. 21,27. Bentar. Bantu cek juga ya Pak. Ya, Takutnya bentar. salah ini. Sama-sama, Hitung, hitung. kebetulan sama jadi Hitung. setuju langsung. Hitung X. Saham Z. Saham Z, saham Z. Sembilan koma lima 9,50 ya sama. dan 5 Terus yang itu tadi ini apa ya? 5 dan value-nya. hmm, 13,68 ya.